Oke, selamat datang lagi di video channel pastinya. Masih bersama gue di sini, Ervin. Oke, dan kali ini gue akan menceritakan lagi kisah mistis yang dialami oleh para pendaki gunung yang ada di Indonesia. Cerita yang pertama, cerita dari pendaki Gunung Gede. Cerita horor ini bermula dari pengalaman seseorang wanita yang bernama Ashria Putri. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri, kira-kira kala itu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pikirannya hingga ia tiba di Surya Kencana, sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal cantik di sana sini. Lembah Surya Kencana sering jadi tempat cerita horor pendaki Gunung Gede. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal-hal aneh dan mengganjal. Ketika itu, Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah menempa teman perempuannya yang sedang cedera, namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawan-kawannya pun menghubungi petugas membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun petugas tak juga datang hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3 karena hujan deras, petir, ditambah lagi gelap dan suasana semakin mencekam. Mereka pun membangun seadanya kawasan tempat pembangunan tenda di Surya Kencana. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun naas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan diri dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong, wajahnya pun putih. Saat bersamaan, hujan semakin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina semakin parah, bahkan mengeluarkan suara yang aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membaca doa, berharap agar Vina segera sadar. Untung doa itu manjur dan membuat Vina sadar. Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya setelah didoakan Dinda sadar. Namun Vina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun meminta ingin segera pulang. Ya, jangan nangis Din, hujan udah reda nih, jangan panik, baca doa ya Din, ujar Putri menegangkan. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan karena tidak memungkinkan untuk turun bersama. Rombongan pun dipisahkan menjadi 2 bagian dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali. Namun salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu, namun setelah kawan Putri selesai pipis, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana. Saat itu ia tak sadarkan diri seperti kesurupan. Tubuh Putri pun lemas. Semua orang yang ada di sekelilingnya tampak ukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekejang-kejangnya. Tak berapa lama Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul teman-temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian sebelum usai. Saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya tak hanya kejang-kejang, teman Putri tersebut pun melotot mengeri. Semua teman pendaki yang ada di lokasi membaca doa agar teman-temannya bisa sembuh. Beruntung
Ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas katanya. Setelah yang merasuki tubuh tersebut, takut air panas benar-benar saja. Setelah disiram, ia mulai sadarkan diri. Percaya tak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi. Mulai dari penampakan nyata hantu, gejala kesurupan terjadi hingga di base camp Gunung Putri. Diketahui kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Ia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman-teman pendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya yang sedang down karena kecapean dan cuaca ekstrim. Dan inilah sedikit cerita dari pengalaman yang dialami oleh para pendaki di Gunung Gede. Oke, bagaimana menurut kalian video ini? Apakah seram ataupun tidak sama sekali? Jika kalian suka video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, silahkan dislike video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk meninggalkan subscribe kalian dan hidupkan lonceng notifikasinya. Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali. See you next video.